Salam Sobat STTI dimanapun berada. Bagaimana kabarnya pada hari ini saudara? Senang sekali saya Ferry Adolov boleh menyapa dan bertemu dengan Bapak Ibu Saudara melalui renungan STTI Yogyakarta pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui tema yang diberikan yaitu kasih yang menyembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai manusia kita sadari bahwa hidup kita tidak luput atau lepas dari yang namanya luka. Ada luka yang terlihat melalui tubuh kita, atau bahkan ada luka yang terdalam, luka yang tidak kelihatan. Luka ini bisa berupa luka hati kita, luka batin kita, luka karena perkataan dari orang lain, luka karena penolakan atau pengkhianatan, atau bahkan daripada itu, luka karena kita kehilangan sosok yang kita kasihi di dunia ini. Bahkan, kadang luka itu kita sulit untuk melaluinya, bahkan sampai bertahun-tahun, saudara. Memengaruhi cara kita melihat bagaimana diri kita sendiri, bagaimana cara kita melihat orang lain, bahkan ini sangat memengaruhi kita melihat akan Tuhan. Namun firman Tuhan pada hari ini memberi pengharapan bagi kita semua. Allah adalah pribadi yang penuh kasih. Allah adalah pribadi yang mampu untuk menyembuhkan setiap luka hati kita yang terdalam. Kasih-Nya tidak terbatas, kasih-Nya tidak pernah gagal, dan kasih-Nya nyata dalam Yesus Kristus. Mazmur 147 ayatnya yang ketiga berkata demikian, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat akan pengorbanan Yesus Kristus, Yesus datang ke dunia ini, Ia tidak hanya mengajar dan atau melakukan mukjizat saja, tetapi juga menyentuh mereka yang tersisihkan, mereka yang ditolak, merangkul mereka yang ditolak, dan memulihkan hati mereka yang hancur. Kita melihat bagaimana Ia menyentuh orang kusta yang sakit, orang kusta yang dianggap najis, dan bahkan bagaimana Ia menolong dan berbicara dengan perempuan-perempuan Samaria yang ditolak oleh masyarakat. Lalu kita juga melihat bagaimana Ia menangis bersama-sama Maria dan Marta ketika Lazarus meninggal. Semua itu Ia lakukan, dan ini semua menunjukkan bahwa kasih Allah nyata, bukan hanya sekadar teori, tetapi kasih Allah yang turun dalam penderitaan manusia untuk menyembuhkan. Seringkali saudara kita mencoba untuk menutup hati kita, menutup luka hati kita dengan kesibukan, pencapaian, atau bahkan kepahitan. Namun penyembuhan sejati hanya ada ketika kita melihat akan Tuhan, melihat akan kasih Allah yang begitu nyata dalam hidup kita. Dia menerima kita apa adanya, dengan semua kelemahan kita, semua kegagalan kita dan air mata kita. Kasih itulah yang menenangkan hati kita, memberi pengampunan, dan membuka jalan untuk pemulihan. Oleh karena itu, saudara, bagaimana yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk kita boleh terus ada di dalam kasih Tuhan ini? Yang pertama, saudara, kita bisa memulainya dengan membuka hati kita untuk kasih Allah. Jangan biarkan luka batin yang ada dalam diri saudara untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Datanglah apa adanya kepada Tuhan, curahkanlah segala isi hatimu kepada Tuhan, dan berkatalah jujur kepada Tuhan. Izinkan kasih-Nya mengalir dalam hidup saudara. Yang kedua, mari bersama-sama kita belajar mengampuni. Tentu melalui pengampunan yang berasal dari diri kita, ini sulit untuk kita lakukan, karena memang salah satu langkah penting dalam penyembuhan ini adalah melepaskan pengampunan. Mengampuni bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain, tetapi membiarkan kasih Allah melepaskan kita dari belenggu-belenggu kepahitan. Dan yang ketiga, mari kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Luka batin seringkali memberi kita ruang bagi kebohongan iblis. Kamu tidak berharga, kamu tidak layak, kamu tidak akan pulih, dan lain sebagainya. Bahkan iblis pun akan menghasut kita, kamu sendirian. Tetapi firman Tuhan berkata sebaliknya, Aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Firman ini adalah obat bagi jiwa kita. Dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini menjadi saluran kasih bagi kita, untuk kita tetap terus menjadi berkat bagi orang lain. Dunia membutuhkan orang-orang yang membawa kasih itu. Mungkin ada teman
atau keluarga kita, atau bahkan rekan kerja kita yang sedang terluka. Kehadiran kita yang penuh kasih, lewat mendengarkan mereka, memberikan masukan kepada mereka, mensupport mereka, atau hanya sekadar menemani mereka, justru itu menjadi obat bagi mereka dan dapat menjadi alat Tuhan untuk mampu menyembuhkan mereka. Mungkin sulit bagi kita, tetapi biarlah kita berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah ini tidak hanya menghapus dosa kita, tetapi juga membalut luka hati kita. Kasih itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan menguatkan jiwa kita yang rapuh, sehingga kita bisa terus ditolong Tuhan untuk memperbaiki relasi kita dengan sesama, bahkan relasi kita bersama dengan Tuhan. Mari saudara, kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk kasih itu. Dan biarkanlah kasih Kristus itu mengalir dalam hidup kita, sehingga kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan kami semua, bahwa kasih-Mu sungguh besar lebih dari masalah atau apapun yang boleh kami hadapi. Kami berdoa biarlah supaya Engkau terus memberkati kami, memampukan setiap kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Baharui hati kami dan tolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, sehingga kami boleh melihat akan kasih-Mu yang nyata melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap aktivitas dan rencana kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.